Takkan pernah ada yang lain di sisi segenap jiwa hanya untukmu. Dan takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Tiga apa? Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita ketemu dengan band Nenbal dari Bandung bersama dengan Bang Oki, Halo. Bang Yoga, dan Bang Ica. Halo. Kumah damang kan? Alhamdulillah. Pangestu. Mas Alira. Kalian nggak sih? Kang mau nanya nih, dengan personnya Bang nih ya, dulu kan dengan Bang Ray ya, sekarang dengan Bang Oki nih. Nah kalau tahu itu dulu dengan Nenbal itu di zaman yang kita kuliah itu band kafe lah ya, mulainya kan. Iya. Munculnya tuh kalau di zaman dulu ya, di fam ya. Iya. Ya, di fam. Nah, ada lo awalnya kayak gimana? Ini paling sedih orang. Kamu juga sedih lah. Kamu kan yang ngajak aku. Dulu tahun 2000 dibentuk. Ya, intinya punya kesamaan visi, pengen ngeband. Terus kebetulan Nenbal. Terus cuman dulu belum Ica tuh gitarisnya. Ada sempat ada anak Sumedang udah almarhum ya sekarang cek. Iya. Almarhum. Terus tiba-tiba ada info dari teman, ada katanya gitaris anak dulu masih SMA dia. Cakep, berbulu, namanya Ica. Hot. Hot lagi. Ya, belum kenal juga. Saya nungguin di luar sekolah, nanya mana yang namanya Ica. Terus ketemu, saya tawarin, ya udah, akhirnya masuk Nenbal. Kemudian singkat cerita, langsung sebulan kemudian langsung. Terus juga kita keterima di FEM tuh, nggak ada audisi. Audisi terus keterima di FEM, terus banyak manggung sampai pensi. Terus kemudian kalau saya sempat kita ngerasa, duh masa bawa lagu orang terus sih gitu. Akhirnya juga kita berusaha buat lagu sendiri. Akhirnya tahun 2005 saya seperti Tahun 2005-an lah kita produksi demo. Dan juga sempat kayaknya udah berdulu main di kafe aja dulu. Ya. Jadi waktu itu kita kan produksi, bikin demo, kemudian nawar-nawarin ke label-label kemana-mana, ya alhamdulillah ditolak sana sini ya kayak waktu itu. Banyak penolakan. Akhirnya waktu itu singkat cerita ketemu Pai selaku produser Pai Beat ya. Slang ya dulu ya. Ya dulu dia mantan slang. Akhirnya singkat cerita Pai suka dengan lagu-lagu kita. Kemudian kita ngomongin ya, kita manggung malam ini terakhir di kafe karena kita mau fokus di tabur rekaman. Bener sih memang tabur rekaman, cuman kita nggak tahu ternyata masih ada jalan yang harus tempuh lagi. Jadi waktu itu belum nemu label yang pas masih untuk rilis. Akhirnya kita kehabisan duit ya kayaknya. Kita balik lagi, main lagi di kafe, balik lagi terus singkat cerita dari situlah muncul jalannya kita gitu ya. Setelah kita kembali lagi ketemu dengan salah satu tamunya Nenbal waktu itu Pak Didi namanya, Pak Didi, dan kita diundang ke mejanya ya, diajak ngobrol, dan akhirnya dia tahu ternyata kita tuh memang sudah ada produser untuk rilis, cuman butuh satu pos lagi yang masih kosong, eksekutif produser. Akhirnya beliau setuju, udahlah kerjasama di situ. Akhirnya kita keluar single dan album pertama tuh tahun 2007. 2007 ya. Hingga Harus pergi. Albumnya itu Hingga Waktu, dan single pertamanya kita adalah Maaf Harus Pergi. Itulah ceritanya awalnya. Singkat cerita, kemudian pas pertama kan keluar single tuh, kok nggak ada manggung gitu. Kemudian pas single kedua alhamdulillah orang pada denger juga, ya jalan Nenbal. Terus karena terjadi suatu hal, ya
kita udah nggak sama Ray, kemudian terakhir juga main drum dia sama kita. Yang terakhir di pas tahun kemarin ya, jadi pas tahun kemarin tuh kita mau bikin lagi yuk. Iya. Ada materi baru, kemudian main bass kita ya dibilang ada kesibukan di sana. Ada berita duka juga waktu itu ya. Kan ya akhirnya ya udah kan bertiga ya udah tetap jalan kita alhamdulillah. Jalan. Itu nama Nembol karena suka main biliar atau gimana ya? Ini juara biliar seperti. Kalau suka biliar memang ya nggak semuanya sih suka. Tapi sebenarnya bukan itu. Jadi dulu idenya memang awalnya karena ngelihat ini bentuknya nih kayaknya bola 9 tuh gimana gitu. Ada gimana lah kayaknya eye catching banget. Cuman dari situ kita menamakan itu kan konon kalau nama itu mengandung doa ya. Iya. Akhirnya kita mencari doa yang baik. Gitu. Jadi untuk waktu saat itu kita sepakat bahwa Naimol itu ada filosofinya. Iya. 9 dan bola. 9 itu angka yang paling maksimum ya, 0 sampai 9 paling tinggi. Dan juga bola adalah bentuknya bulat. Bentuk bulat adalah yang paling bagi kita yang waktu saat itu paling solid karena dia nggak ada sudut kan. Jadi kita beranggapan bahwa Naimol ini berharap perjalanannya selalu maksimum dan solid gitu guys. Nah, itu saat itu. Tapi ternyata kita punya filosofi yang terbaru ya. Apalagi? Karena kita mengganti logo kita dengan segitiga. Segitiga. Coba jelaskan. Jelaskan kamu yang ngomong kan. Lupa lagi. Ya intinya dari segitiga ini memang kita ada mungkin ini sisi ketiga juga, dan memang semoga menjadi itu sebenarnya segitiganya dari kecil ke Kebalik ya? balik ya. Memang tadi filosofinya sih semakin besar ya tetap kita harus ikut. Sama Never forget your roots ya, maksudnya jadi jangan Akarnya. lupa akarnya gitu loh. Asalnya ya? Asalnya. Dan kita kenapa pilih warna yang memang lebih hijaunya hijau apa ya itu namanya, neon apa? neon gitu. Jadi kita tuh terbuka untuk berbagai genre, jadi nggak terkotak-kotak gitu loh. Maksudnya kita lebih eksplor di sini. Dengan adanya saya semoga bisa jadi Nembol yang baru lah ya. Maksudnya nggak yang memang dulu kan di judge-nya itu oh ini band ballad gitu kan. Maksudnya, jadi ya kita nggak gitu juga sih. Bahkan kalau misalkan ada tuh anak punk tuh yang bilang wah ini Nembol tuh lebih punk di budak punk gitu. Gitu kan kalau tahu ininya gitu. Ya cuman intinya gini loh. Kita tuh jadi lebih berbeda ke arah yang lebih positif gitu dan lebih explore dari sisi musik dan apa yang menolak punah ya kalau katakan ya, Bisa. menolak punah Ya dan tetap mengikuti berevolusi pada sesuai dengan zamannya lah. ya Berusaha kayak gitu. Ini kan kalau musiknya kan dulu kan band cafe itu kan top 40 ya. Tapi sekarang kan musiknya melo-melo senja. Kalau Kayak senja gitu ya. istilahnya ya. Terus kan ganti personil nih ke Yes. Bang Oki. Prosesnya kayak seperti apa? dulu saya punya band juga. Nah, Jadi band saya itu duo ya, mungkin datangnya itu jadi bertiga tuh. Kita udah mau rampung beberapa lagu dan kebetulan waktu itu kita rekaman di studionya Yoga ya di Tarpa. Jadi selain main gitar dan ini dia selain menciptakan lagu juga gitu kan, dia produser musik juga gitu loh. Nah, jadi memang ada studio rekaman juga di situ mau rampung dan ada berita saya juga tiba-tiba di kantor ditelepon Desbeb mau ya jadi vokalis Nembol. Dia agak kaget juga kan, oh mendadak begini gitu kan. Ternyata satu dua hal ngobrol-ngobrol ya kita coba main-main gitu kan, manggung apa segala macam ya adalah chemistry gitu dari antara kita berempat waktu itu ya berempat. Jadi ya udah saya ditarik jadi vokalisnya Nembol gitu ya. Ya. sekarang album pertama Bang? Album baru satu, single sih yang Banyak. Jadi Nembol itu kalau album ada satu, tapi kita di album pertama itu kan ada 10 track, tapi Iya. yang menjadi singlenya kita itu ada 4 ya kayaknya. Nah total sampai sekarang sebenarnya rilis single itu sudah sampai 11 ya. Segituan. 11 dan ada 9 musik video yang bisa diakses di YouTube. Cuman memang Nembol itu merilis album itu ketika era transisi.
Jadi waktu itu memang kita ya masih bersyukur lah, masih mencicipi yang namanya ada produk fisik ya seperti CD dan kaset. Kita rilis satu album dan kemudian nggak lama setelah itu muncul lah era RBT. Iya. RBT dan digital, dan dari situ orang cenderung lebih ke proses lagu. Akhirnya kita sejak itu kita bikin single dan single, tapi sekarang kita memang kepikiran sih ya untuk bikin single road album lagi ya. Karena dulu waktu itu mau bikin album begitu brainstorming dan diskusi buat apa gitu. Iya. Karena saat itu siapa yang mau beli album gitu, itu kasarnya emang gitu. Akhirnya waktu itu kita bikin single, tapi ya memang kita sekarang rencana ya doakan lah untuk bikin album juga. Untuk album kedua berarti ya, dua. Ini masih pakai label? Enggak. Saat ini enggak, kita independen. Dulu kan zamannya kaset ya, sekarang kan digital, bisa jual CD kan. Ya, Gimana tuh, enakan zaman dulu atau sekarang? plus minus ya. ada masing-masing, ada kurang lebihnya lah. Plusnya kalau zaman sekarang itu lebih cepat di gitu. Pendengar lebih banyak gitu kan. Kalau nggak ada batasan gitu. Karena kan era digital ini luar biasa sekali ya. Cuman ya minusnya apa ya? Reza? Minusnya mungkin ya seperti apa ya, istilahnya apa ya? Kalau buat saya sih secara promosinya kita belum tahu deh kalau buat Mas. Nah, itu sekali. Kalau dulu kan udah ini ya terorganisir. Ya dulu kan default maksudnya keluar single atau album, TV, Ya. radio, udah kan selesai gitu. Terus selanjutnya tinggal menunggu hasil, apakah single kita diterima atau enggak, gitu. Tinggal nunggu jub manggungnya. Kalau sekarang mungkin ya harus disesuaikan dengan ya mungkin lihat apa nih, kok kayak podcast kayak gini, atau ya macam-macam mungkin apa kayak beli ad sendiri atau apalah Iya. gitu. Kang, Akang kan pegawai kantoran ya, Kang Oki ya. Yes. Membagi waktu dengan teman-teman band gimana sih? Kan jadwal manggung itu pasti biasa bentrok ya dengan punya kantoran. Ya kebetulan kita saling apa ya, pengertian banget nih Nenbol. Jadi memang kebetulan Ica juga sibuk apa S2-nya Kuliah. gitu. Di mana Kang? Di ITB. Ih, keren. Anak band sekolah bos. Gitu. Terus yoga juga memang baru kantor ini anak komunika. studio baru pindah ke sini juga ini studio. Ah. Saya pindah ke sini terus juga ya lagi kantor, lagi belajar juga buat promosi kita nyanain ntar gitu. Lagi bikin suatu medium artis, mungkin itu belum sampai label sih. Ada namanya Harap. Kemudian juga kita sekarang lagi produksi ini. Udah lama juga ya. Jadi kedepannya kita mau ngepromoin lagi lagu Ada Pilah ya yang kemarin, sama ada keluar juga lagu aku dibocorin. Bocorin? Boleh lah, spesial. Spesial ya. Alhamdulillah. Sama nge-recycle lagu itu Hingga Akhir Waktu dengan vokal Oki. Ya, versi baru ya. Versi baru. Sentuhan-sentuhan yang mudah-mudahan bisa Terima. masyarakat. Pokoknya nantikan ya, jangan lupa. Ini dibocorin nih khusus buat channelnya Zaki Abbas. Amin. Gitu. Kan itu tadi kita kembali tadi tuh. Oh, bagi Ya, waktu, gimana? bagi waktunya. Maksudnya bagi waktunya gimana tuh Kang? Oh, kalau saya kebetulan si event-event ini kebanyakan di weekend ya. Di weekend. Walaupun memang ada di weekdays itu biasanya ngabarin dari jauh hari. Saya ngambil cuti dulu gitu. Bukannya bos katanya agak killer, enggak gitu? Oh, enggak. Nggak boleh dibahas ya? Kan ya, masih bahaya. Bisa nonton bahaya. Tadi ngomong apa ya? Wah, oke ini. Yang ini tolong ditayangin ya. Kamu udah beda. Udah ya. Jangan dari atasan gua. Ya. Jadi ini lanjut ya. Ya lanjut boleh. Kalau membagi waktunya itu memang sih agak capek ya. Tapi musik itu memang saya tuh dari kecil ya. Jadi kayak apa ya? Edik aja gitu. Jadi bahan refreshing. Jadi nggak tahu suka aja gitu dengan musik, dengan alat musik ya, bagi saya itu indah banget gitu. Jadi kadang capek itu hilang benar. Apalagi kita ada pasukan nih, keluarga di belakang. Wah, jadi kita masih muda dan gue nggak merasa gimana, yang penting kita belajar untuk sehat aja. Dan aku sih pribadi ya, apa ya, sugesti
Umur sugesti kita sehat aja gitu, alhamdulillah sih, nggak sampai yang gimana. Ya cuma kemarin ya gara-gara covid itu pun emang apa ya global gitu kan, maksudnya bukan saya aja gitu yang kena ini, ternyata semua juga kan gitu. Ya itu aja sih. Plus juga alhamdulillah memang kemarin ada bawa memang sendiri ya. Terus juga mungkin juga sekarang kita nyikapin apa sesuatu kita yang lebih mature mungkin gitu kan ya. Dulu mungkin lebih meledak-ledak, oh yuk semangat. Terus kalau sekarang sih lebih kayak ya nggak bisa main ya udah santai aja gitu. Masih ada kok yang gigi yang lain kasar kayak gitu lah. Saling ngerti. Toleransi. Alhamdulillah itu. Banyak band kan yang menciptakan lagu-lagu religi, termasuk yang Nightbird juga ada lagu tobat nih. Iya ada. Itu di album keberapa atau gimana gitu? Single Single ya? Single keberapa ya itu ya? Yang nyanyi Kang Oki atau Masih Masih ada ya waktu itu. Terus itu masuk juga di album berikutnya ini? Kayaknya nggak ada kayaknya. Enggak menciptakan lagu-lagu yang berbau religi? ada cuma nanti mungkin di momen yang tepat mungkin kita keluarkan. Pas bulan Ramadan aja. Kalau ini ada cuman memang belum ini ya, kita belum nampungin ke Saat sana. ini sih belum ke sana fokusnya memang. Jadi memang kalau sedikit bocoran mungkin rencana roto album ini itu kumpulan single baru kita yang bukan single lama, tapi mungkin ada 1 atau 2 single lama tapi dengan catatan di remake lagi gitu, jadi format yang baru gitu. Biasa kan kalau orang yang kerja kantoran itu pada saat naik level ya, maksudnya banyak job dan sebagainya, dia rela ninggalin kantorannya lah, kerja kantorannya dan asik manggung gitu. Ya. Kok akan enggak gitu? Ya kebetulan pernah gini nih, kemarin tuh pas waktu kita agak seneng juga ya manggungnya, udah kembali juga nih, ternyata ya udah asik nyanyi, terus wah bisa beli ini itu gitu kan atau apa. Saya sempat telepon orang tua mau fokus ke musik gitu kan. Sebelum telepon, Pak, saya masuk Nenbol, ya bandnya ini, segala macam. Oh iya, Bapak doain, tapi jangan keluar dari BRI ya. Waduh, oh ya udah saya urungkan dong, saya ngobrol gitu. Nggak lama kemudian pandemi, dan itu total ini. Oh mungkin orang tua tuh feelingnya kuat untuk anaknya atau apa. Jadi memang mungkin saya tuh fokus ya, orangnya tuh fokus di kerjaan, fokus di Nenbol juga fokus gitu kan. Ya cuman pasti suatu saat nanti itu bakal ada yang harus dipilih gitu. Cuman ya realistis aja mana yang mesti ini loh, maksudnya yang saya pilih itu memang harus ini, dan saya bakal total di situ gitu loh. Jadi ya let's see gitu kan, maksudnya kan sekarang sih masih berjalan dua-duanya alhamdulillah, dan mudah-mudahan kedepannya bisa jalan bareng-bareng, apalagi nanti saya pindah ke Bandung bareng sama ini kan yang jauh dari Bandung aja kita bisa kok gitu sampai segininya gitu loh, perjuangan kita tuh sampai udah di sini ya Cispip ya gitu kan, apalagi saya udah di Bandung gitu, dan udah di Bandung bakal lebih ini lagi dong insya Allah gitu kan, maksudnya ya harusnya sih bisa jalan dua-duanya gitu harusnya, tapi kalaupun memang harus pilih salah satu ya why not gitu, pasti harus ada yang ini, nggak masalah sih karena saya tuh orangnya fokus dulu, semuanya tuh apa yang saya lakukan dan yang saya kerjakan itu fokus, dan apa yang saya mulai itu harus diselesaikan. Gitu. Saya nggak mau juga ngecewain teman-teman, nggak mau juga ngecewain pekerjaan saya karena saya digaji dari situ, saya dapat uang dari situ gitu kan. Jadi memang harus fokus aja. Tapi teman-teman mengerti ya? Mengerti. Dengan jadwal Akang yang tiap hari Senin sampai Jumat harus masuk kerja. Ya, alhamdulillah mengerti. Justru Oki itu menariknya ketika Oki ya curhat lah, sedang bersemangat dengan musik ini curhat biasa aja sih. Justru kita berpesan ntar dulu jangan bikin suatu keputusan baru mau tensi dulu lah, karena bagi kita ya selain di keluarga Nembol gini ada keluarga lain juga yang harus diperhatikan. Maksudnya kan kita tidak akan tahu. Ya nanti aja, nggak ganggu soalnya. Nantilah itulah. Misalnya. Bisa. Nah, tapi emang Nembol tuh punya ini ya, mungkin sedikit cerita. Nembol tuh punya culture yang bahwa kita tuh nggak cuma satu band, tapi kita tuh juga di luar pertemanan atau band ini kita ada keluarga lah bisa dibilang. Jadi mungkin kalau orang tidak mengenal Nembol, selama ini kan ada personil lama yang pergi beberapa orang berdasar ini band kejam kali nih yang pecah-pecah. Tapi sebenarnya faktanya semua yang keluar dari kita saat ini kayak Ray, ada Abek dan ini
satu pun nggak ada yang kita pressure ya kan ya. Mereka justru sukarela gitu, merasa ya kalau misalkan contohnya Abek nih, Abek kan dia punya usaha, ya kan dia punya usaha dan dia harus fokus gitu ya, kalau memang dia kan di Sumedang, kalau boleh itu saya udah kita sangat mengerti. Ini PR ya waktu itu ya, PR dia kan punya tempat kopi di Sumedang dan susah untuk bolak-balik ya. Ya udah, kalau emang dia akan menjadi pemain jangan dipaksakan gitu. Kita ngerti kok gitu maksudnya. Jadi ya memang label budayanya seperti itu gitu. Jadi gitu yang tadi bilangin, itu sekarang lebih santai. Ya alhamdulillah sekarang memang saya punya ada studio. Jadi lebih kayu. Kita berkarya, salurin. Maksudnya kalau buat kayak ya kan dia sekarang promosinya beda, mungkin kita ngikutin atau kita nggak hire atau suatu ada teman yang bisa bantu zaman sekarang. Terus ya udah intinya mah jalan aja. Jalan terus juga hadapin semua dengan positif aja. Soalnya banyak yang vokal-vokalis itu yang lagi waiting list masuk sini, tunggu Bang Oki mengundurkan diri aja nih. Nanti kalau ada ini kasih tahu saya aja. Oh boleh, buka lowongan guys, Apple buka lowongan. Tapi dia meja ketahuan ya. Gak boleh sama keluar baru pes aja. Kang mau nanya-nanya nih, peristiwa lucu itu kalau pada saat konser itu apa aja sih? Pasti beda-beda ini. Banyak sih. Nembol tuh dari tahun 2000, jadi pasti banyak banget ya. Apa ya Kak ya? Yang lucu ya? Yang lucu-lucu, yang unik lah gitu. Lagi manggung? Terserah mau manggung kayak apa dikejar fans dan sebagainya itu gimana tuh? Kalau lucu sih banyak, cuman dulu ada sih yang saya ingat dulu masih jauh lah sebelum album. Jadi tengah-tengah main, mau gimana? Kok suara drum saya hilang? Itu drummernya lari-lari lihat kecoa, dia takut kecoa ya, berarti dulu tengah-tengah lagu drumnya hilang. Ya gara-gara kecoa, drummer udah gogok kalau mau gimana? Gara-gara kecoa ya, berarti dulu kita. Kalau saya lihat ekspresi Oki waktu jadi Kaget tuh ya. tiba-tiba yang saya nawarin itu Iya, yang pertama itu. masuk Nembol yuk. Itu di acara di Kota Tasik, ulang tahun Kota Tasik. Acara besar lah. Acara besar lah. Yang wah penontonnya banyak banget lah. Brutal. Saya lihat ekspresinya yang agak sedikit sedikit. Latihan mentalnya langsung. Tiba-tiba penonton banyak banget kan. Ini gue mau ngapain gitu kan, mau boleh balik lagi gak sih? Emang pada waktu itu pas di panggung, pada saat lagi nyanyi, Apa kalau iya itu pas gimana? pas Kelihatan. modek ya, pas dari modek juga udah kelihatannya. Kan waktu Cesona nggak kelihatan, maksudnya banyak crowd nggak ini. Pas kita Di atas dari hotel datang ke situ kan, langsung sep. dan Kayak gitu. Kalau Kang Oki gimana kan? Ya kalau saya sendiri sih pengalaman lucu itu pas waktu dulu di Garut ya, Ya. nah, gitu. Jadi saya tuh kan mau bikin gimmick tadinya. Iya. Nah, ngajakin cewek gitu kan ke depan. Nah, saya minta sama kru saya tuh balik ke belakang ya di sisi-sisi apa juri-juri inilah ya. Bunga gitu, bunga ada di atas itu kan. Sebelumnya kan dikasih bunga. Dia malah ngambil tisu. Saya nyanyi lagi, wah sambil ini lagi sama si cewek itu, saya balik lagi, bunga kata gitu, bawa handphone. Yang ketiga, bunga gitu. Dia malah benerin kabel. Wah, pas udah mau beres, udahan lah ya, akhirnya pas lagu udahan, apa dia nyamperin, apa, Saya Oki ngambek gitu. Kacau itu udah lucu lah gitu maksudnya. Terus apa? Dia dapat bunganya? Enggak. Yang ada dia di-tag. Nggak dipecat kan? Kita mah pakai gitu-gitu biasanya nggak pernah. Nggak pernah sadis sih. Tapi jadi seru gitu, jadi lucu aja. Pengalaman lucu gitu. Nah, ini studio namanya apa Kang? Hara Komunika. Nah itu, maksudnya apa tuh? nama studionya sih Tatva, seperti yang di rumah. Jadi saya di rumah udah berkecimpung 10 tahun lah ada, cuman memang nggak di iklan gitu. Memang lebih kayak home studio sih. Cuma kalau orang ngerti tahu, oh ini pakai barang ini, maksudnya udah kompeten juga sih buat standar nasional dan internasional gitu. Terus
sekarang saya pindah ke sini bikin ya mungkin lebih ke depannya ntar mau ini istri saya diiklanin lah. Iklan. Harapan ke depan Nineball apa sih yang pengen dicapai? Kita selalu eksis di dunia industri musik ya. Apalagi? Ya tentunya nggak muluk-muluk lah kita karya kita masih diterima sama masyarakat gitu. Apalagi ini kan the new Nineball dan nggak cuman tantangannya nggak cuman formasi baru aja tapi juga bisa dibilang adaptasi juga dengan kalau bahasa ininya bisnis model yang sekarang gitu loh. Kayak seperti yang gue bilang tadi bahwa dulu kita sudah tahu begitu rilis lagu langkah yang harus kita lakukan, visit media dan lain-lain. Saat ini kan berbeda kan. Iya. Apalagi ya platform juga menjadi lebih digital dan stasiun TV radio juga mungkin sudah konversi sekarang ya. Jadi maksudnya juga adaptasi juga di intinya internal dan eksternal adaptasi lah. Jadi ya kita berharap sih adaptasi itu mulus dan nggak muluk-muluk ya gaya diterima lagi sama masyarakat gitu aja sih paling. Seru aja weekend ada manggung di luar kota kemana gitu lagi ya biar Ketemu teman-teman baru ya gitu. ini ketemu teman lama juga biar lebih kadang di Bandung terus boring juga kalau saya sih di Bandung. Dukungan keluarga gimana Kang? Full support kalau saya. Oke. Sama sih semuanya kalau itu. Biasa kan anak-anak band itu yang larang duluan itu apakah ibunya atau bapaknya? Kalau akang-akang gimana? Larang sih nggak ada kayaknya gitu ya. Nggak ada. Lebih suka Kebetulan. anak itu ke dunia perkantoran lah ya. Dan sebagainya. Oh, alhamdulillah sih orang tua saya saat Ada ini sih. dulu ketika ketemu keluarga ada yang jadi dokter kan, ada yang jadi apa. Saya lama kuliah itu dulu. Udah santai aja, dunia masih luas, main aja dulu yang jauh katanya. Bilang gitu kan. Beli gitar dibeliin gitu. Kenapa ini? Aduh, thank you pap. Makanya sampai sekarang tuh papa, pun pap. I love you. Full pap. Gitu. Dia tetap mengajarkan tanggung jawab ya. Iya, saya belajar tanggung jawab gitu. Dengan pilihan ya. Akhirnya makanya saya tadi fokus kerja, fokus apa? Saya udah dapat ini ya. Kita ke anak sebagai anak ke orang tua harus seperti apa sih gitu. Ya, dia pernah di ini dan saya tanggung jawab dengan apa yang mereka kasih ke saya gitu kan. Ya harus bermanfaat lah gitu kan. Kalau amin. Kalau Kang Ica kan S2 ITB nih. Biasa kan kalau udah S2 ITB apakah masih tetap mau manggung atau cari kerjaan di luar lagi atau gimana? Oh tentunya masih tetap mau ya. Mau ya. Maksudnya ini pun S2 pun saya ambil baru ini udah mau masuk manajemen sintesis. Cuman memang ada rencana setelah itu. Tapi ya mungkin sedikit bocoran juga uniknya tesis dan proyek saya ini pun tidak akan jauh-jauh dari industri musik dan ini dengan tentunya dengan Nineball gitu. Saya sih berharapnya dari ilmu yang saya dapat ini juga bisa diterapin secara langsung baik untuk Nineball maupun musik industri Indonesia ya. Dan nasib-nasib seperti kita lah ya pegawai band gitu. Jadi ya mungkin itu juga dan tentunya dari Bapak Eki nih pakar digital marketing ya mau praktekin aja sih. Maksudnya selama ini kan kalau saya cuma belajarnya ini aja dunia saya hanya di situ. Ternyata dunia ini kan luas. Makin saya belajar, makin saya merasa saya tidak tahu apa-apa. Gitu. Jadi ya berangkat dari situ sih. Cuman kalau ditanya nantinya apa ya tentunya manggung-manggung masih inilah. Selama masih kita bisa, kenapa enggak ya? Masih kita sanggup gitu ya. Masih satu visi lah kita ini. Masih. Dan mungkin tambahan dari itu apa si Nineball tuh mudah-mudahan ke depannya ya bisa bergerak di bidang-bidang yang lain gitu. Apalagi ya, kita kan industri musik kan luas ya. Karena dia mungkin bisa Ya, mungkin bisa jadi PT atau apa gitu kan kita nggak tahu lah. Ada salah satu senior kami juga bandnya sudah bikin tempat ngopi guys. Ya. Maksudnya akan tahu lah. Anak band kan banyak yang hijrah. Kalau Akang gimana? Menurut saya hijrah itu dua hal yang terpisahkan. Ini saya takut salah ngomong ya. Kalau misalnya masalah kayak gitu kan agak sensitif ya. Iya. Jadi kalau menurut saya masalah hijrah itu dari diri sendiri aja. Betul. Maksudnya sebelum saya yang gimana gitu kan. Takut salah ngomong sih kalau saya. Mas. Ya intinya hijrah itu baik. Hijrah itu baik. Gitu. Nah, dan ngeband juga bukan jahat gitu. Apa ya? Jadinya
jangan disangkut pautkan gitu. Kalau misalkan, kalau menurut saya pribadi nih, saya juga takut salah ya, cuman ya hijrah itu baik, ngeband juga bukan penjahat gitu kan, maksudnya jahat nggak sih ngeband? Enggak kan? Ya, jadi nggak bisa satu ini. Kalau lihat teman-teman dekat saya juga banyak yang hijrah, ya saya mah sangat mendukung, ya bagus. Cuman buat saya sendiri hijrah, ya mungkin lebih pribadi sih. Ya, pribadi. Antara memang saya dengan kita yang gitu. Nggak usah juga, kalau buat saya nggak usah diumbar, nggak usah. Saya Jumatan loh, saya puasa ini loh, enggak kan, gitu kan, misalnya. Jadi saya agak kurang ini juga kalau misalnya hijrah, lebih harus ini, harus itu, harus enggak juga sih kalau saya pribadi sih. Tapi sholat 5 waktu. Nah, insya Allah. Sholat itu kan udah kewajiban ya. Iya, harus wajib itu kan. Iya wajib. Gitu. Yes. Jadi dikit dong kan, supaya apa? Merefresh masa lalu nih. Iya. Tapi ini sebenarnya lagi agak nggak apa ya? Nggak apa-apa. Kan suaranya kayak bus gitu. Oke, siap ya. Takkan pernah ada yang lain di sisi, segenap jiwa hanya untukmu, dan takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Tiga apa? Waktu. Bagus kan vokalis saya? Bagus. Nggak salah. Nggak salah ya? Tapi jangan sampai tiba-tiba besok ada Jangan. Nggak perlu tahu lah dia. Rumah di mana rumah? Makasih buat tawarin kredit ya. Kang, Yes. pesan-pesan anak muda zaman now yang mau masuk ke dunia industri musik. Apa sih Kang, satu-satu nih Oke. dari Kang Ica dulu. Saya dulu ya. Tetap kreatif, hadapilah. Ini ya. Jangan menyerah. Energi positif. Terus berkarya, hadapilah dunia dengan positif. Amin. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan band Nine Ball dari Bandung. Semoga banyak manfaat guys. Amin. Amin. Dan see you di next video guys. Bye. Wassalam. Bye. Makasih.